Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Tentunya sehat bukan? Alhamdulillah, sekarang kita ketemu lagi bersama dengan saya, Bu Lilik Mujiati. Kita masuk pada pembelajaran IPS. Nah anak-anak, apakah semua pada hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita dapat melaksanakannya dengan baik. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional, maka pada kesempatan ini kita akan belajar bab 4 terkait dengan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu menjelaskan tentang tujuan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan benar, dan kalian mampu menyebutkan bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan kebijakan pemerintahan kolonial atau pada masa penjajahan yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, pada pembelajaran kali ini KD 3.4 terkait dengan menganalisis kronologis perubahan dan kesinambungan dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang menyebabkan bangsa-bangsa barat itu sampai datang ke Indonesia? Siapa yang tahu kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa sebab yang menyebabkan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua adalah kemajuan teknologi perkapalan. Yang ketiga adalah mencari kejayaan dan kekayaan. Yang keempat menyebarkan agama Nasrani. Yang kelima kisah Marco Polo ke Cina, serta adanya teori bahwasanya bumi adalah bulan. Paham? Selain itu, apakah ada alasan lain yang membuat mereka sampai datang ke Indonesia? Nah, ternyata ada daya tarik Indonesia yang membuat bangsa barat ingin datang ke Indonesia. Yang pertama adalah wilayahnya yang sangat luas. Yang kedua, letak Indonesia itu sangat strategis. Dan yang ketiga adalah hasil bumi Indonesia amat sangat melimpah ruah. Apakah cukup banyak itu? Nah, selain alasan-alasan tersebut, ternyata kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan membawa semboyan 3G. Apa itu? Gold, glory, dan gospel. Apa itu glory? Mencari kekayaan atau mencari keuntungan. Jadi dengan adanya sumber daya yang kita miliki, bangsa-bangsa barat itu mencari jalan menuju dunia timur hingga dia menemukan Indonesia. Karena Indonesia merupakan suatu negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Ya, sehingga mereka datang dengan motivasi gold untuk mencari kekayaan dan keuntungan. Yang kedua, glory. Apa itu glory? Mencari kejayaan atau penguasaan wilayah untuk memperbesar atau memperluas wilayahnya. Dan yang ketiga adalah gospel. Tahu nggak anak apa itu gospel? Menyebarkan agama. Utamanya agama apa? Agama Kristen. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang pertanyaannya, negara mana saja yang pernah melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke Indonesia? Siapa yang tahu kira-kira? Yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda, kemudian ada Perancis, dan ada Inggris. Ada kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial ketika menjajah Indonesia atau ketika menguasai Indonesia. Yang pertama, di mana bangsa-bangsa Eropa itu melaksanakan sistem penyerahan wajib oleh VOC. Ya, di mana pada tahap ini para petani wajib menyerahkan hasil panen kepada VOC. Ya, jadi petani itu wajib menanam tanaman, kemudian hasilnya mau tidak mau harus diserahkan kepada VOC. Kemudian yang kedua ada sistem kerja paksa atau kerja rodi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendels.
Nah, di mana pada masa itu rakyat wajib bekerja untuk penjajah tanpa dibayar. Bisa enggak dibayangkan? Sudah bekerja keras, sudah capek, ternyata enggak digaji. Bisa dibayangkan kira-kira anak-anak mau tidak? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal T.S. Raffles, di mana semua tanah adalah milik negara. Petani harus membayar sewa atau pajak tanah kepada pemerintah penguasa. Apakah hanya itu anak-anak? Apakah masih ada lagi? Ternyata masih banyak. Yang keempat adalah sistem tanam paksa atau disebut juga dengan kulturstelsel yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, di mana petani wajib menanam tanaman sesuai keinginan Belanda. Ya, jadi rakyat kita tidak punya pilihan lain selain menanam tanaman yang dikehendaki oleh Belanda dan harus diserahkan kepada penguasa kala itu. Yang kelima adalah politik liberal atau pintu terbuka, di mana dibuka seluas-luasnya untuk penanaman modal asing. Dan yang keenam adalah politik etis atau politik balas budi Belanda kepada Indonesia, karena Indonesia sudah memberikan untung yang banyak kepada kaum kolonial. Nah, anak-anak, kira-kira balas budi apa yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia? Tahu tidak? Balas budi apa yang diberikan oleh kaum penjajah ketika itu? Ada 3. Yang pertama, edukasi. Apa itu edukasi? Pendidikan. Ya, jadi rakyat kita diberikan semacam pendidikan, diperbolehkan untuk belajar. Yang kedua adalah irigasi, pengairan. Ya, jadi yang kedua adalah irigasi atau pengairan, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Ini 3 hal yang diberikan oleh pihak penjajah kepada negara kita karena mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari kekayaan alam yang kita miliki. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran pagi ini, yang pertama yang harus kita ingat, 1, penyebab bangsa barat datang ke Indonesia adalah Indonesia memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, di mana negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Perancis, dan ada Inggris. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah kebijakan pemerintahan kolonial yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya adalah sistem penyerahan wajib, kemudian ada sistem kerja paksa, ada sistem sewa tanah, ada sistem tanam paksa, ada politik liberal, dan ada politik etis. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan bagi anak-anak semua. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak mempelajari ya, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya akan kita adakan tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.